Assalamualaikum Pak Haris. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Pai. Alhamdulillah sehat. Oh iya, apa nih yang Pak Haris mau bicarakan? Jadi begini, Bu, saya sedikit ada masalah nih yang mau saya bicarakan sama Ibu. Mungkin Ibu ada waktu buat saya, gitu. Jadi untuk mendiskusikan masalah ini, gitu. Kalau Ibu ada waktu, ada kesempatan, mungkin bolehlah kita berbicara dulu, diskusi sedikit saja. Oh, tentu saja boleh Pak. Malah saya dengan senang hati ya Pak ya. Kebetulan juga saya sedikit ada waktu luang juga Pak. Kira-kira apa Hmm. yang Pak Haris harapkan dari pembicaraan kita nanti? Jadi begini sih, Bu. Karena saya punya masalah, jadi saya mengharapkan solusi sih dari permasalahan saya ini. Makanya saya minta waktu Ibu, mungkin Ibu ada waktu, jadi kita bicara terkait dengan masalah saya ini dan saya bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya ini. Memangnya permasalahan apa sih yang Pak Haris hadapi nih? Jadi begini, Bu. Di sekolah yang saya pimpin, karena saya jadi kepala sekolah di situ, jadi saya punya permasalahan terkait dengan disiplin guru. Jadi terkait dengan ketepatan waktu guru-guru hadir di sekolah, Bu. Jadi di sekolah itu karena kita itu masuk jam 7 sudah harus ada di sekolah, sementara guru-guru di di sekolah yang saya pimpin itu mereka itu masuk lebih dari jam 7, ada yang datang jam 8, ada yang datang jam setengah 9, begitu. Nah, yang saya khawatirkan, yang saya takutkan ini, Bu, karena kan di sini, apa namanya, wali murid itu ngantar anak-anak mereka ke sekolah, jadi jam 7, kadang jam 7.15 itu kan mereka udah ngantar anaknya ke sekolah, wali-wali murid ini. Nah, yang saya khawatirkan di situ, Bu, ketika wali murid ini datang, kemudian mereka tidak menemukan guru di sekolah, ini kan akan jadi masalah buat sekolah dan ini akan apa namanya memberikan image yang negatif begitu terhadap sekolah. Dan masalah ini juga sudah pernah apa namanya mendapat teguran gitu Bu dari komite sekolah terkait dengan ketidakdisiplinan guru-guru dalam masuk pagi itu Bu. Jadi itu permasalahan saya Bu. Oh, jadi begitu. Di sekolahnya Pak Haris ini, rekan-rekan gurunya di sekolahnya Pak Haris ini sering terlambat ya, datang ke sekolah, Iya Bu, betul. Mm, sehingga mm. mengganggu ya kegiatan pembelajaran di pagi hari ya. Dan Iya lebih betul betul parahnya Bu. lagi, ada rasa tidak enak ya sama wali murid, benar ya Pak ya? Iya betul betul Ketika sekali Bu. mengantar anaknya tidak menemukan gurunya ya di sana, bahkan Hmm. cuma siswanya aja di sana. Iya Dan iya benar. apalagi tadi Pak Haris bercerita, ada teguran juga ya dari komite sekolah. Betul betul betul. Nah, sebelumnya apakah Pak Haris pernah mencari tahu penyebab dari masalah ini? Jadi begini Bu, dari sepanjang yang saya amati kan karena ini saya kan bersama guru-guru yang lain itu kan rata-rata dari satu kampung, Bu. Nah, jadi kalau yang saya amati ini sih sebenarnya permasalahannya karena telat tidur, Bu. Karena rata-rata kebanyakan guru saya di sekolah itu memang bujang dia. Jadi kalau yang saya amati itu rata-rata mereka telat tidur. Karena kalau saya pantau dari SW-SW mereka itu eh, mereka jam 2 jam 3 itu masih on begitu. Nah, ini yang saya lihat sebagai mungkin penyebabnya begitu, Bu. Oh, karena telat tidur ternyata Pak ya. Iya, Nah, begitu. kira-kira nih kondisi ideal seperti apa sih yang Pak Haris ingin harapkan dari rekan-rekan guru tersebut? Jadi saya rasa begini, Bu. Saya rasa semua kepala sekolah mengharapkan di sekolah yang dia pimpin itu, yang mereka pimpin itu, guru-gurunya itu disiplin, terutama terhadap waktu. Jadi saya pun begitu, Bu. Saya berharap semua guru-guru saya itu, baik itu tenaga pengajar maupun tenaga TU itu, saya berharap jam 7 itu sudah di sekolah. Jadi ini akan membangun image bahwa sekolah yang saya pimpin itu memang disiplin waktu begitu. Jadi saya betul-betul mengharapkan kondisi di sekolah saya itu adalah sekolah yang betul-betul menerapkan disiplin waktu yang sangat baik begitu, Bu. Luar biasa Pak Haris ya. Kira-kira nih, apa yang Pak Haris bisa lakukan nih untuk memotivasi rekan-rekan guru tersebut agar bisa datang nih Pak lebih awal atau setidaknya on time lah, biar nanti wali murid ketika mengantar anaknya itu adalah dilihat guru di sana, bukan kosong seperti tadi.
Ya, jadi begini Bu, saya sudah berusaha memotivasi mereka dengan cara saya hadir paling awal di sekolah, kemudian saya mengkondisikan anak-anak di sekolah sebelum belajar itu, saya ajak anak-anak untuk kebersihan, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi ketika guru itu datang, mereka melihat saya bersama anak-anak membersihkan halaman sekolah, kemudian mengecek, mengontrol kelas masing-masing, begitu masing-masing anak. Dan harapan saya sih mereka bisa termotivasi dengan apa yang saya lakukan. Itu jadinya. Baiklah Pak, kira-kira nih, apa ada metode Pak ya, atau cara yang bisa Pak Haris lakukan? Eh, Begini Bu, jadi dengan berat hati mungkin saya akan bercerita, saya akan mencoba menggambarkan metode yang akan saya pakai ini. Jadi rencananya sih terkait dengan metode yang akan saya pakai, saya akan bikin peraturan Bu. Walaupun ini peraturan ini sangat bertentangan begitu Bu dengan hati nurani saya. Tapi saya merasa ini sudah tidak ada pilihan. Jadi saya merasa ini adalah pilihan satu-satunya. Jadi last chance lah untuk last choice untuk apa namanya untuk meningkatkan disiplin guru-guru ini. Jadi di peraturan itu nanti saya coba akan menerapkan reward dan punishment yang akan saya berlakukan. Jadi rencananya nanti uh, bagi guru-guru yang hadirnya selalu tepat waktu, on time, akan diberikan nilai tambah gitu di gajinya atau honornya. Kemudian untuk guru-guru yang tidak bisa disiplin ini, yang tidak bisa on time ini, maka dengan terpaksa nanti di pembagian honor itu kita akan potong ya. Jadi yang malas ini memberikan honornya akan dialih fungsikan ke yang rajin, kemudian yang rajin ini akan menerima tambahan sebagai bentuk reward terhadap sikap disiplinnya. Jadi kami berusaha di situ akan melakukan subsidi silang, istilahnya kalau kami sebut itu. Jadi yang subsidi silang itu bukan berarti kita melakukan pemotongan kemudian saya ambil begitu, enggak. Tapi dialih fungsikan kepada guru-guru yang rajin itu, Bu. Luar biasa sekali Pak Haris ya, rencananya Pak Haris ini menerapkan Iya, reward Bu. dan punishment. Nah, kira-kira nih Pak Haris ya, menurut Pak Haris kalau kita nilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan metode tersebut berada di antara angka berapa ya Pak ya? Jadi sebenarnya saya sih kalau saya bilang pesimis sih enggak sih Bu. Cuman karena apa yang saya lakukan ini kalau kita nilai lah ini ya. Kalau kita dari angka 1/10 itu mungkin 7. Saya 7. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini Bu. Apa yang saya lakukan ini sebenarnya adalah bentuk motivasi ekstrinsik. Jadi tidak terbangun dari kesadaran daripada Bapak Ibu guru itu. Cuman kalau saya tidak melakukan ini, saya takut ini akan terus berkelanjutan. Jadi selama guru itu memang tidak bisa membangun motivasi intrinsiknya untuk menerapkan sikap-sikap disiplin positif itu, kemudian tidak mau tidak memiliki, tidak memahami ada nilai-nilai kebajikan di dalam sana. Jadi saya tetap pesimis sih sebenarnya Bu. Makanya saya bilang kalau 1/10 itu mungkin jatuhnya di angka 7 Bu. Yang ketujuh ya Pak Haris ya. Baiklah Ya. Pak Haris. Selanjutnya nih, apa rencana Pak Haris selanjutnya dan bagaimana langkah-langkahnya Pak? Jadi untuk selanjutnya nanti saya akan mengadakan rapat dengan Dewan Guru bersama komite karena kan kita sudah dapat teguran dari komite nih. Kemudian dari yayasan selaku pihak yang mengangkat guru untuk sosialisasi kebijakan ini, Bu. Oh begitu Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak? Mungkin kalau masalah waktu sih hanya beberapa hari saja, Bu. Mungkin sejak kita bercakap-cakap ini, mungkin besok saya sudah mulai untuk mensosialisasikan aturan ini sampai dengan waktu pelaksanaan rapat itu nanti rapat terkait dengan penerapan aturan ini. Oke. Kapan Pak Haris bisa mulai melaksanakannya? Nah, nanti ketika rapat pembagian bos, Bu. Karena di sekolah saya itu jadi biasanya kita melakukan rapat pembagian tugas itu bersamaan dengan rapat bos sekaligus rapat pembagian honor. Nah, jadi nanti mungkin
saat pembagian BOS ini baru saya akan melakukan itu, Bu. Ya, selanjutnya Pak Haris ya, kita berbicara komitmen ini Pak ya. Iya, Kira-kira Bu. komitmen apa yang akan Pak Haris lakukan agar kegiatan yang Pak Haris rencanakan ini berjalan dengan lancar? Begini, Bu, kalau kita berbicara masalah komitmen ya, tentu saya eh, ketika membuat rencana ini betul-betul karena sudah tidak ada jalan lain. Jadi apa yang saya lakukan ini sudah tidak memiliki nilai tawar, Bu. Jadi tidak ada tawar-menawar terkait dengan aturan yang akan saya terapkan ini. Kemudian saya akan tetap berpegang teguh atas aturan yang sudah kita sepakati bersama nanti ketika di rapat itu. Jadi ketika nanti masih terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan kesepakatan yang sudah kita buat itu, maka konsekuensinya di situ adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi akan ada pemotongan untuk yang tidak disiplin terhadap waktu ini, Bu. Luar biasa sekali Pak Haris ya, akan menerapkan metode yang ini. Nah, ini Pak Haris ya, kira-kira ada nggak dukungan yang Pak Haris butuhkan? Terkait dengan dukungan, Bu, jadi karena kapasitas atau kewenangan pengangkatan guru itu berada di puncak eh, lembaga tertinggi yaitu yayasan di sini karena sekolah saya itu adalah sekolah yayasan. Jadi yang berhak mengangkat guru di situ adalah yayasan berdasarkan SK ketua yayasan. Nah, maka tentu saja nanti yang support yang paling saya butuhkan di situ adalah yayasan itu sendiri, terutama ketua yayasannya. Jadi nanti saya mau ketua yayasan itu atau yayasan itu mengawal penuh terkait dengan rencana ini, terkait dengan penerapan aturan kebijakan ini. Jadi semua yayasan itu nanti ikut terlibat memantau dan mengawasi kegiatan itu atau pelaksanaan peraturan itu, Bu. Oh, jadi yang Pak Haris butuhkan support ya, support dari ketua yayasan ya Pak ya. Oke, betul, Bu, betul. Luar biasa Pak Haris ya. Nah, Pak Haris, bagaimana nih perasaannya setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Jadi sebenarnya kalau pertanyaan itu, Bu, bisa Ibu lihat kan dari saya tersenyum dari tadi, kemudian ketika menyampaikan permasalahan ini begitu semangat, menggebu-gebu, karena memang begitu, Bu. Saya merasa plong, kemudian saya merasa ada teman curhat yang baik begitu yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya gimana ya merasa semangat lagi begitu, Bu. Jadi saya merasa sudah seperti orang yang menemukan jati dirinya kembali begitu. Kalau kemarin-kemarin sebelum ada teman untuk berbagi masalah ini ya, aduh, kalau kita bilang pikiran saya itu crowded, Bu. Jadi kayak semrawut gitu, bawahnya pengen marah saja. Untung aja udah bisa mindfulness begitu. Jadi bisa tertahan lah emosi itu. Tapi kalau sekarang merasa sudah tercerahkan, Bu. Begitu, Bu. Syukur, syukur alhamdulillah Pak Haris ya. Saya juga lega ya. Saya senang sekali dengar ceritanya Pak Haris. Semoga Ya, Bu. apa yang Pak Haris rencanakan tadi berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, ada lagi yang perlu Pak Haris bicarakan? Saya rasa sih cukup, Bu, karena permasalahan saya yang berat itu yang itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah lain kan enggak. Kayaknya kalau yang ini udah cukup, Bu. Oke, saya jujur ya Pak ya, sangat senang sekali mendengar Eh, cerita dari Pak Haris ini ya. Kita bisa menemukan solusi bersama di sini Pak ya. iya, Bu, iya, Semoga iya. ke depannya kita bisa saling berbagi lagi Pak seperti ini ya Pak ya. Amin, amin, Bu. Amin, Oke, amin, amin. kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, sampai ketemu lagi Pak ya. Sampai jumpa Baik, lagi. siap, Bu, siap. Wassalamualaikum Oke, oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan